Mungkin bagi mitra baru bingung gitu, harus seperti apa langkah-langkah ya. Nah, di sini saya akan sedikit bedah tugas dan kewajiban sebagai seorang resellernya seperti apa gitu ya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama gitu ya, sebelum Anda mendapatkan produk ataupun pre-chat, nah mungkin Anda ketika dipresentasi pengen apa dulu. Mungkin kawan-kawan ada harapan. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen. Benar gak? Nah, makanya yang harus dilakukan yang pertama yaitu dreamnya dulu. Impiannya seperti apa yang pengen kawan-kawan wujudkan. Mungkin kita udah bekerja puluhan tahun, udah kerja keras, banting tulang gitu ya, tapi belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Malahan kita udah bekerja, kehidupan terus gali lubang tutup lubang ya. Bayar utang, pinjam lagi, bayar utang, pinjam lagi. Gini-gini aja terus, gak ada perubahan gitu ya. Mungkin pengen mewujudkan impian gitu ya, pengen lunasin utang, pengen berangkat umroh, pengen punya kendaraan juga, pengen punya tempat tinggal yang layak juga. Nah, mungkin itu harapan kawan-kawan semua, betul gak? Betul, saya juga sama seperti itu ya. Saya punya impian, punya keinginan pengen membahagiakan orang tua. Saya pengen beli apa-apa harus dari hasil kerja saya sendiri gitu ya. Nah, itu yang harus kawan-kawan tetapkan di awal gitu. Karena apa? Karena impian itu, dream itu pendorong, adalah motivasi bagi kawan-kawan sendiri gitu ya. Pendorong bagi kawan-kawan semua. Karena kenapa? Gitu ya. Karena ketika kawan melakukan bisnis ini nantinya, ketika mengerjakan ini, bisnis ini, ketika presentasi, ketika prospek ya pasti pada ada rintangan halangannya gitu ya, ditolak, dicemooh, diragukan. Nah, kalau kawan-kawan mendengarkan mereka gitu, oh iya ya, oh gini-gini ya, itu dan impiannya nggak kuat, dimnya nggak kuat, ya udah gitu ya. Ditelepon sekali masih ngangkat sama upline-nya, sama sponsornya. Ditelepon dua kali gitu ya, nggak diangkat. Telepon tiga kali di reject. Telepon empat kali, maaf, nomor Anda udah diblokir. Karena apa? Karena dreamnya kurang kuat gitu ya. Gitu. Nah, makanya dream itu modal atau fondasi yang utama yang harus kawan-kawan punya gitu ya. Ketika kawan-kawan punya dream, ketika kawan-kawan punya impian gitu. Wah, saya nih lesu nih, loyo nih, gak semangat nih. Ketika melihat lagi impian, oh impian saya ini, kita semangat lagi. Kita antusias lagi. Kita berjuang lagi. Nah, itu ya. Nah, itu bagi kawan-kawan semua, tetapkan dulu arah dan tujuan atau dream atau impian kawan-kawan semua. Apa yang pengen diwujudkan bersama bisnis ini. Kayak saya juga sama dulu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, gitu. Setelah kawan-kawan terdaftar, dreamnya udah punya, nah mungkin udah ada produk. Nah, saya sarankan 85% produk wajib kita konsumsi. Produk wajib kita coba. Produk wajib kita gunakan gitu ya, karena kita sebagai konsumennya gitu ya. Jadi produk yang kita beli itu bukan untuk dijual tapi untuk dikonsumsi pribadi gitu. Biar apa? Biar kita merasakan manfaat produknya, jangan cuma katanya, tapi kita harus merasakan sendiri. Oh, benar kolagen ini bagus. Oh, Habs Pro ini bagus. Oh, Eco Racing ini bagus. Oh, Eco Farming ini bagus. Karena alhamdulillah saya juga 95% semuanya saya konsumsi gitu ya, kecuali kecantikan gitu ya, lipstick gitu ya. Kenapa saya 95%? Karena produk PTBS ada buat khusus untuk kewanitaan. Contohnya apa? Kristalpi gitu. Saya mau pakai di mana gitu. Gitu ya. Makanya 90% alhamdulillah semua produk udah saya coba gitu. Biar apa? Kita lebih pede, kita lebih yakin untuk cerita ke orang lain. Karena di sini rumusnya apa? PCA. Pakai produknya, ceritakan produknya, kemudian arahkan atau ajak untuk belanja juga atau untuk bergabung juga bersama bisnis PTBS-nya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Ketika udah konsumen produk, nah kita bikin daftar nama atau database. Nah, ini database ini wah, apa ya, emas gitu ya, emas gitu. Rata-rata perusahaan sekarang pasti mempunyai database. Nah, itulah. Nah, apalagi kawan-kawan nih di SMS banyak ya, pinjaman ini, pinjaman ini, pinjaman ini, butuh dana sekian. Nah, sebenarnya itu lagi mencari database. Nah, sebenarnya itu beliau, mereka-mereka perusahaan-perusahaan besar itu lagi menggarap database. Gitu. Nah, database ini modal penting buat kita gitu. Biar kita ini terarah, tertuju mau ke siapa kita presentasi, mau ke siapa kita menawarkan bisnis peluang usaha ini dan juga produk ini ke siapa. Nah, makanya penting itu database kalau bisa ditulis. Nah, database itu seperti apa Kang Amir? Nah, saya uraikan sedikit. Kalau bisa itu dari orang-orang terdekat dulu atau orang-orang kenalan dulu. Mulai dari keluarga, tetangga, kemudian teman kerja, pokoknya orang-orang yang kita kenal gitu ya. Dari teman SD, SMP, SMA sampai sekarang yang masih sekontak gitu ya. Kita silaturahmi dulu gitu ya. Nah, contohnya apa? Seperti tadi saya dikenalkan sama Kang Aceh. Bisa seperti itu gitu ya. Kita tawarkan dulu komunikasian dulu gitu ya. Karena database ini penting gitu ya.
Gitu ya. Yang selanjutnya kalau udah database baru melakukan presentasi. Nah, bagi mitra baru, usahakan di awal jangan presentasi sendirian, tapi kita usahakan bantu sama mentornya. Tugas kita mah cukup kenalkan dan kita mengedifikasi gitu ya. Nah ini karena saya masih belajar juga, nah ini bisnis yang sangat luar biasa. Ini saya kenalkan kepada mentor saya. Nah ini contohnya mentor saya ini Mas Najil. Wah beliau dulunya mantan TKI di Malaysia selama kurang lebih 10 tahun ya kurang lebih ya. Nah beliau berani resign karena apa? Beliau yakin hasil di PTBS lebih besar daripada dia terus-terusan di sana. Karena kenapa? Di sana waktunya gayanya beliau alhamdulillah. Sekarang bonusnya udah besar, udah bisa kebeli motor, bentar lagi mau kebeli mobil gitu ya. Nah, nanti Mas Najib yang menjelaskan. Tugas kita menyimak gitu ya. Insya Allah kalau kita terus menyimak, mendengarkan sampai 3 kali, kita bisa presentasi sendirian. Nah, itu ya. Jadi usahakan presentasinya jangan sendirian bagi reseller baru, tapi dibantu sama sponsornya, dibantu sama mentornya. Kemudian kan melakukan follow up ya, karena jarang-jarang gitu. Orang yang langsung presentasi langsung belanja gitu ya. Nah pasti kita membutuhkan follow up. Karena resiko kita presentasi itu cuma 2 kawan-kawan. Kalau nggak nerima berarti nolak. Kalau nggak nolak berarti nerima. Tapi kalau dia nggak nolak, dia nggak nerima berarti kita follow up lagi, kita tanyakan lagi. Seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya apa? Belajar atau training ya. Nah ini seperti ini. Itu yang harus dibutuhkan oleh seorang reseller baru ataupun reseller lama juga. Yang namanya belajar itu penting gitu ya. Dalam kitab Ta'limul Mutalim juga Uktubul Ilma Minal Mahdi Ilalahdi, bahwa yang namanya belajar itu sampai kita keluar dari lubang sampai masuk lagi dari lubang lah. Bahasanya kurang lebih seperti itu ya. Dari kecil sampai kita mati itu kita wajib belajar gitu ya. Apalagi belajar ilmu agama, belajar dunia bisnis, belajar pokoknya semua gitu ya. Selagi itu positif, bermanfaat, kita wajib belajar. Apalagi untuk kehidupan kita. Gitu ya. Apalagi untuk kesuksesan kita. Masa gak mau belajar gitu ya? Orang yang udah sukses juga masih mau belajar gitu ya. Gitu ya. Dan belajar yang paling penting itu investasi dari leher ke atas. Itu apa? Ilmu. Nah, itu yang penting gitu ya. Karena dengan ilmu gitu ya, kalau kita pengen sukses dunia harus punya ilmunya. Kita pengen sukses akhirat juga harus punya ilmunya. Kita pengen sukses di PTBS juga harus punya ilmunya. Jadi yang namanya belajar itu penting, hadir pertemuan itu penting, dan mengikuti pertemuan gitu ya, training gitu. Seorang Ronaldo juga dia gak akan menjadi seorang pemain bola yang profesional kalau dia gak melakukan training gitu ya. Dia langsung aja main bola, eh, 3 menit bermain aja langsung keseleo ya, jadi encok, jadi cangkeng gitu ya, karena gak melakukan warming up, gak melakukan training dulu, tapi dia belajar dari kasarnya gaknya menjadi seorang sepak bola yang profesional. Nah, apalagi kita, yang namanya belajar itu, yang namanya hadir pertemuan itu penting. Nah, makanya nanti ketika ada pertemuan, usahakan sebisa mungkin hadir ya, karena pusatnya ilmu adalah ada di pertemuan, baik itu SLC ataupun ada workshop ataupun ada training ataupun ada konsolidasi ataupun ada seminar, ada GSS, sebisa mungkin kita hadiri, karena disitulah bara api semangat dan juga pusatnya ilmu untuk kita sukses bersama PTBS gitu ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya, bisa dipahami. Nah gitu ya. Nah kalau udah ada yang ingat, bagusnya langsung catat nih kawan-kawan gitu ya. Nah, makanya kenapa saya nggak langsung, siapkan alat pensilnya gini-gini. Karena kalau nanti kawan-kawan saya suruh seperti itu, nanti nggak bakalan menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, nanti udah apa ya. Yang penting yang pertama tetapkan dulu impian, dirinya dulu seperti apa. Kemudian kita wajib konsumsi produk, 85% kita wajib konsumsi produk. Ya gitu ya. Jadi produk yang kita beli, kita coba dulu. Biar kita lebih yakin, biar kita lebih pede. Jadi nggak salah nanti bahwa eco-racing ini bisa menumbuhkan padi nanti Pak, gitu ya. Bahwa eco-racing nanotech ini bisa mempercepat usia panen, kan nggak nyambung gitu ya. Yang harusnya itu untuk eco farming gitu ya. Nah seperti itu biar kita nggak salah presentasi menjelaskan produknya. Jadi produk wajib dikonsumsi. Kemudian kita butuh yang namanya database gitu ya. Database itu penting. Nah, kalau database offline pokoknya habiskan dulu database kawan-kawan semua. Habiskan dulu database kalian. Nah, apa gitu. Tujuan prospek apa? Closing. Udah, pokoknya tujuan prospek closing, bukan ditolak tapi closing. Gitu ya, biar jadi mindset ya. Gitu, tapi closing gitu. Niat kita closing dan juga kita membantu sesama juga ya. Prospek untuk membantu sesama juga. Ya. Gitu. Biar mereka juga sama mendapatkan apa yang pengen mereka wujudkan. Kemudian melakukan prospek
melakukan follow up dan hadir pertemuan dan juga training ya, itu yang harus diingat. Nah itu buat mitra baru. Siap, bisa dipahami? Apa kabar? Gak ada Merdeka. suara. Gak ada suaranya. Masa gak ada suaranya? Mungkin volumenya gak ada. Ini saya udah keras ini suaranya. Aduh, sampai mau minum ini. Mau minum dulu ya, gak apa-apa ya. Gitu ya. Nah itu pembekalan buat reseller baru yang baru bergabung 3 bulan ke bawah ya, baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah sekarang mungkin udah ada yang bergabung setengah tahun atau 6 bulan gitu ya, bahkan udah yang 1 tahun, bahkan mau 2 tahun, tapi belum achieve prestasinya, belum achieve ambasadornya gitu ya. Nah gimana ini Kang Amir, gimana? Wah ini banyak banyak, termasuk mitra-mitra di bawah saya juga gitu ya. Saya juga, Kang saya udah berapa bulan nih tapi kok gini-gini banget gitu ya. Kang ini saya udah mau 1 tahun nih tapi belum achieve juga gitu ya. Nah ini termasuk untuk kita lama, harus gimana sih gitu ya. Nah ini saya kasih tip ya. Nah, saya nggak banyak-banyak materi karena saya nggak bahas cara prospek gimana, karena itu nanti juga pasti diajarkan sama mentor-mentor cara apa ya, promosi di TikTok ya, karena itu ada yang lebih jagonya juga ya. Yang penting saya akan memberikan kita fondasinya dulu atau modalnya dulu untuk kawan-kawan semua gitu ya. Biar apa? Yang penting kawan-kawan semangat, antusias, terus melangkah dan jangan menyerah. Itu kunci saya. Modal saya apa? Semangat. Dari awal juga semangat, antusias gitu ya. Pokoknya dulu saya kalau ada acara training atau workshop, pokoknya suara itu sampai habis. Paling depan. Wah, merdeka, merdeka, merdeka. Bodoh amat lah orang lain apa gitu ya. Gitu ya. Karena apa ya? Pengalaman apa ya, pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya di awal. Tapi alhamdulillah sekarang yang lebih antusias mitra-mitra saya gitu ya. Contohnya Mas Nadir juga, yang lainnya juga ada Kang Dery itu mitra saya juga ya. Udah lama dia udah mau 2 tahun gitu ya. Tapi sekarang antusias lagi. Kalau ikut acara paling wah, pokoknya suaranya sampai habis ya, Mas Gusti itu suaranya sampai nggak ada itu saking antusiasnya. Dan luar biasa gitu ya, ketika mereka antusias bonusnya juga antusias nih, hampir tiap hari nih closingan terus gitu ya. Nah oke, emang gimana tipsnya Kang Amir biar saya cepet sih? Yang pertama, bukan yang pertama tapi ini yang saya rasa gitu ya, yang saya perhatikan dan saya lakukan apa? Satu, goal settingnya. Nah, kebanyakan orang pengen ini tapi goal settingnya nggak jelas. Kang, saya pengen sponsoran gini. Kang, saya pengen achieve motor 1 bulan, 3 bulan. Kang, ini saya pengen mobil-mobil ini. Gimana caranya? Satu, goal settingnya yang kurang jelas, gitu ya. Dream itu apa? Impian, gitu ya. Gitu, impian yang pengen wujudkan. Tapi dream itu belum tentu, gitu ya. Belum tentu bisa kita wujudkan, benar nggak? Nah, goal setting ini apa? Yaitu sesuatu untuk mewujudkan gimana dream itu cepat tercapai. Nah, makanya harus punya goal setting. Nah, contohnya gimana? Gitu. Kita harus punya target. Target harian. Kita mulai dari harian terkecil aja dulu. Jangan langsung besar-besar. Target luxury saya bulan ini. Gitu ya. harus apa gitu ya. Harus terukur gitu ya. Harus jelas gitu ya. Itu. Pokoknya 1 minggu lagi itu belum dapat apa-apa ya, 1 minggu lagi saya harus luxury, harus sabar ya, harus masuk akal gitu ya, harus terukur juga ya gitu. Kita mulai dari target yang terkecil dulu. Nah ini untuk goal settingnya. Nah target terkecil apa misalkan untuk dapat sponsor. Nah gimana biasanya dapat sponsor Kang Amin gitu, karena nggak ada komisi kalau nggak ada yang amankan posisi, karena nggak ada yang amankan posisi kalau nggak ada transaksi gitu ya, karena nggak akan ada transaksi kalau nggak ada komunikasi, karena nggak akan ada komunikasi kalau nggak ada yang namanya promosi gitu ya, gitu. Promosi kagak, komunikasi kagak, apalagi presentasi kagak, ya gimana orang mau amankan posisi, ya gimana mau dapat komisi, apalagi dapat luxury kalau promosinya kagak ada gitu ya. Gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya promosi. Nah, itu goal settingnya, tahapan-tahapannya untuk kita di awal mendapatkan bonus. Gitu. Promosi yaitu dimulai dari misalkan kita menggali yang tadi, itu apa? Database. Kita kenalkan, kita presentasi ke sini, presentasi ke sini, presentasi ke sini. Kita komunikasi, kita silaturahmi. Hingga akhirnya ada kesepakatan dia mau transaksi dan dia mau amankan posisi dan dia mau
closing dan dia mau belanja hingga akhirnya kita mendapatkan komisi. Nah, seperti itu untuk tahapan yang terkecilnya biar kita dapat komisi sponsor gitu ya. Target hariannya. Kemudian eh, perharinya kita pengen ke berapa orang presentasi gitu ya. Kemudian target mingguannya bonus kita pengen berapa. Kemudian bulanannya target bulannya eh, bonus kita pengen berapa dan bulan kedepannya target kita apa yang harus saya capai di usaha ini gitu ya. Nah, contoh sedikitnya gimana? Dulu saya sebelum ke Pajero juga saya targetkan motor gitu ya. Pokoknya saya 3 bulan harus achieve motor. Saya kerjakan serius 7 tahun, kurang lagi, belum tembus. Saya targetkan lagi, gitu ya. Bulan kelima masih nggak tembus. Saya targetkan lagi. Alhamdulillah hingga akhirnya di bulan ke-6 bisa tembus motor cash. Gitu ya. Dari motor, pokoknya saya mau 1 bulan ke mobil. Saya targetkan lagi, gitu ya. Kurang lagi poinnya, targetkan lagi, hingga akhirnya apa? 6 bulan kemudian saya bisa dapat mobil. Gitu ya. Nah, apalagi yang ditargetkan kan aja terkadang melesat, betul nggak? Apalagi yang nggak punya target, gitu ya. Biar kita apa? Jelas, gitu ya. Jelas harus berapa poin per hari, harus berapa paket per hari, gitu ya. Sehingga kita kejar, gitu. Goal setting itu. Nah, kenapa kita harus mempunyai goal setting? Ya karena kita tetap yang pertama tadi apa? Dream. Kita punya impian. Gitu. Kalau sekedar impian orang lain juga pasti punya, pasti bisa cuman bermimpi doang. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Tapi mereka pada bingung yang di luar sana gimana cara wujudnya. Nah, kita udah berada di perusahaan yang sangat bagus, di perusahaan yang sangat luar biasa. PTBS ini udah bagus, tapi kalau kitanya nggak bagus ya nggak bakalan bisa. Makanya kita juga harus bagus, memantaskan diri, gitu ya. Nah, yaitu apa? Harus punya goal settingnya gitu ya, target per minggu, target per bulan harus berapa ya. Kita melakukan presentasi, kita melakukan duplikasi atau pembinaan dan kita juga gali kedalaman gitu ya. Jadi jangan cuma presentasi sendiri aja, tapi bantu mitra-mitra, apalagi mitra lama nih yang udah punya mitra banyak, misalkan bantu reseller-reseller yang di bawahnya biar sama-sama berbonus juga gitu ya. Gali kedalaman juga, insya Allah dengan kita melipat gandakan presentasi, maka untuk pencapaian prestasi akan jauh lebih cepat. Nah, seperti itu goal settingnya ya. Gitu. Nah, itu mah silakan kawan-kawan misalkan gini, eh, misalkan mau target mobilnya. Nah, ini alhamdulillah ya luar biasa ada Mas Wairul gak? Nah, ini testimoni salah satu mitra saya juga Mas Wairul ya. Beliau asal Lampung, usianya baru 20 tahun gitu ya. Alhamdulillah malam kemarin baru achieve mobil cash 150 juta ya, Star Ambassador-nya. Alhamdulillah luar biasa ya. Selamat buat Mas Hoirul gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau salah satu reseller saya. Dulu saya kenal juga sama di IG gitu ya, sama beliau. Beliau ngechat saya, Kang Amir, itu bisnis apa? Wah, saya juga pengen seperti itu. Alhamdulillah ya. Hingga akhirnya beliau menjalankan bisnis ini bisa sampai ke mobil kurang lebih 1,5 tahun ya. Alhamdulillah cepat gitu ya, karena beliau langsung fokus di Basecamp, langsung fokus ke saya juga, belajar juga. Nah, saya targetkan nih, Rul, ente mau kapan tebus mobil? Nah, dia nargetkin sekarang bulan apa ya? Masih bulan September ya. Nah, udah Oktober ya? Oktober. Nah, dia menargetkannya dari bulan Agustus. Kang Amir, saya pokoknya 18 Agustus nggak mau tahu harus tebus mobil. Nah, saya tanya lagi, Rul, udah tebus belum? Belum. Nah, pokoknya targetkan lagi. Pokoknya saya pas mau tur harus tembus. Saya tanya lagi, udah tembus belum? Belum. Gitu. Dan alhamdulillah mungkin Allah ijabahnya bulan Oktober gitu ya. Beliau menargetkan Agustus, cuma beda 2 bulan, akhirnya Oktober bisa achieve. Nah, gitu ya. Yang menargetkan aja terkadang suka melesat, apalagi kita yang nggak menargetkan. Jadi pentingnya punya target. Nah, saya mengarahkan gini. Dulu beliau kurangnya di kiri kurang lebih 30 poin, di kanan kurang lebih 70 poinan lagi. Nah, misalkan gini, ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan sekarang tanggal berapa? 11 Oktober. Nah, target saya tanggal berapa? Tanggal 21 Oktober harus tembus. Berarti butuh waktu 10 hari lagi. Sedangkan kita butuh poin 30 di kanan.
Nah, tinggal kita bagi 30 bagi 10 berapa? 3 poin. Berarti kita butuh 3 poin per hari untuk di kiri untuk kita bisa tembus tanggal 21 Oktober bisa dapat mobil. Nah, itu contohnya kita harus punya goal setting seperti itu. Nah, caranya gimana Mas Amir untuk mencapai 3 poin yang per hari itu? Yang pertama dari kalau kita gak ada duplikasi atau gak ada perkembangan dari tim, usahakan gimana caranya kita bisa closing sendiri. Usahakan gimana caranya biar kita bisa sponsoran pribadi gitu ya. Nah, sambil kita juga membantu mitra-mitra penggali pendampingan juga dan juga kali kedalaman juga. Insya Allah kita presentasi, minta presentasi, terjadilah pelipat gandaan presentasi. Insya Allah seperti itu cepat gitu ya. Cuman kita juga jangan terlalu mengandalkan reseller kita karena ini bisnis kita. Maju dan tidaknya bisnis ini tergantung dari kitanya, tergantung dari pola pikir kitanya, tergantung dari mindset kita. Jika kita berpikir bisa, maka saya yakin percaya Anda pun pasti bisa gitu ya. Saya juga itu sok ente pasti bisa targetin misalnya gini gitu. Nah itu goal settingnya seperti itu, jadi harus ada goal settingnya gitu ya. Nah, yang belum tembus motor, nah gimana caranya, coba sok itunya goal settingnya kira-kira butuh berapa poin lagi, targetkan mau kapan, biar kawan-kawan serius melakukan apa presentasinya setiap hari gitu. Oh, saya sehari harus melakukan 10 presentasi gitu. Nah, karena apa? Hukum peluang atau hukum marketing dunia gitu ya, 10 berbanding 1. Dari 10 orang yang kita presentasi cuma satu yang apa? Yang daftar, cuma satu yang join, cuma satu yang belanja. Nah, apalagi kalau kita sehari cuma satu dua ya, kemungkinan untuk kita bisa closingnya 1 bulan sekali gitu ya. Gimana mau closingnya setiap hari? Nah, makanya itu lipat gandakan lagi presentasinya lagi. Nah, kita presentasi apa? Yaitu yang tadi database-nya coba digali lagi, database-nya coba diolah lagi. Nah, mungkin seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, itu goal setting yang saya lakukan ya. Jadi harus punya target, tetapkan lagi arah dan tujuannya, targetnya minimal dari target harian, target terkecil dulu gitu ya. Kemudian target mingguan bonus harus berapa, kemudian target bulanan apa yang harus saya capai, apa yang harus saya wujudkan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nah, karena ini yang insya Allah akan siapa tahu dari pengalaman saya juga insya Allah bisa membantu juga ya. Nah, mudah-mudahan yang tadi saya share baik untuk reseller baru ataupun reseller yang lama yang masih kebingungan, nah itu yang saya lakukan dulu, saya menggali apa ya goal setting saya gitu ya, dan caranya banyak itu ya, yang mulai kita menghadiri dari yang namanya pertemuan, kita selalu konsultasi, kita selalu upgrade ilmu, kita selalu merapat ke mentor-mentor kita gitu ya, jangan cuma duduk diam di rumah, apalagi kalau dekat ke mentornya, coba silaturahmi ke mentor-mentornya biar tertular, biar menyebar aura positifnya, aura kesuksesannya, aura keyakinannya gitu ya. Anda terus aja mengeluh, susah banget ya closingnya, nggak ada bonus, telepon mentor kagak, ditelepon mentor malah di reject bahkan malah diblokir, gimana mau ada hasil gitu ya. Jadi coba seringlah merapat ke orang-orang yang udah berhasil. Saya juga Kang Isan di Tasik saya kejar ke Tasik, Kang Aceh di Tasik saya kejar ke Tasik, Kang Dedi di Tasik saya kejar ke Tasik, saya pengen belajar ilmunya seperti apa gitu ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi malam ini ya. Mudah-mudahan banyak mangga ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kawan-kawan praktekkan di lapangan. Insya Allah nanti juga ketika kawan-kawan sering praktek gitu ya, jangan takut salah, karena dari kesalahanlah kita belajar gitu ya. Nah, insya Allah ketika kawan semuanya praktekkan 1-2 pasti bakal ada yang terwujudkan. Saya yakin dan percaya itu. Yang penting kawan-kawan lakukan gitu ya. Lakukan hal yang sama, maka saya yakin dan percaya hasilnya juga bakalan sama gitu ya. Oke, untuk sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Ada waktu 25 menit lagi gitu ya. Pokoknya jam 10 kita off gitu ya.